Selamat malam teman-temanku. Ketemu lagi nih Mami Lisa. Aduh, aku rapiin rambut sedikit. Oke guys, gimana nih kabarnya hari ini? Wah, senang ya. Senang sekali berjumpa lagi teman-temanku. Kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk join. Hey guys, hari ini tuh besok tuh hari libur ya. Halo Pak Wahyu. Lagi di mana nih, Pak? Thank you ya teman-teman. Moga-moga bisa selalu join terus acara Koper Mami Lisa. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tune in hari ini untuk nonton, acara ini adalah acara untuk memperkenalkan ya destinasi-destinasi wisata. Dan ini udah seri ke-10 kayaknya ya. 9 atau 10 sih. Soalnya minggu lalu dan 2 minggu lalu karena dalam rangka libur lebaran ya. Kan jadi aku bikin acara ini secara live, tapi acaranya bukan bahas destinasi. Jadi minggu-minggu lalu tuh 2 minggu lalu dan minggu lalu itu acaranya adalah interview dengan teman tour leader yang lagi bawa tour. Jadi mereka bisa kasih lihat kita live from the spot. Nah, waktu 2 minggu lalu ya. Oke, hari ini teman-temanku juga udah join. Hai Yen, selamat datang. Nah, Koper Mami Lisa ini tujuannya adalah dibikin untuk ya, yang pertama sih sebenarnya untuk membangun semangat diri gue sendiri juga ya. Sebab kan melihat pariwisata udah semakin membaik nih. Jadi kayaknya waktu yang tepat untuk boleh memulai menghidupkan kembali semangat. Semangat untuk jualan tour, semangat untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata kepada teman-teman yang belum pernah wisata. Nah, jadi waktu itu acara ini waktu awal Maret tuh pertama dibikin, wah kayaknya pengen deh memulai sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue terpikir untuk membuat acara ini dan ya udah, jadi sampai sekarang udah volume ke-10, kita udah bahas beberapa destinasi tour ya, terutama sih tour luar negeri. Jadi waktu dari pertama kan Turki, ada Amerika yang waktu pertama itu udah buka tanpa visa dulu kan. Visa Amerika sih udah harus punya ya waktu itu ya. Nah, jadi kayak sekarang ini destinasi yang hari ini tuh adalah destinasi ke New Zealand ya, Selandia Baru. Hai Ko Denny. Kak, aku tunggu kamu ya. Kapan nih kita live nih bareng nih. Nah, jadi teman-teman hari ini gue panggil teman gue yang memang bergerak di bidang wisata juga dan juga cukup kawakan lah ya, kapalan. Nah, ini salah satunya ada Cirosa ya. Cirosa untuk teman-teman travel agents dan teman-teman tour leader pasti kenal Cirosa karena Cirosa adalah rep agent ya untuk General Travel New Zealand. Dan satu lagi teman saya Yen Lee, nanti akan saya undang untuk ngobrol-ngobrol sebab Yen Lee ada pengalaman banyak juga tentang tour di New Zealand ya. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi ya, kita invite aja dulu, nanti baru gue kenalin biografi mereka ya. Sebentar. Oh ya, gue harus ini loh sebenarnya nih, ngepin komen nih. Sebentar ya. Harap bersama. Oke. Oke ya. Kita tunggu dua teman gue yang bakalan join gue malam ini untuk live together malam ini ya, dengan tema New Zealand. Tuh, lihat ya di atas Koper Mami Lisa, hari ini temanya adalah ngobrol asik tour ke New Zealand. Guys, gabung sini. Ting tong, halo. Kenapa nih koneksi nih? Siapa tuh yang bad connection? Cek. Halo ya. Nggak ada gambar nih, nggak ada gambar. Nah, muka udah terlihat. Yo, halo. Iya, Ora. Yen, kayaknya koneksi lu harus diperbaiki tuh. Ya. Aduh, gue sambil benerin rambut Yen. Nah, ini sekarang muka udah jelas. Suara coba dites, Yen.
Halo juga. Udah bisa masuk? Kedengeran ya? Suara Nih, kayaknya kedengeran? signal ini. Agak-agak ini apa buffering. Iya ya. Nggak begitu lancar tuh. Muka lu Jadi, jadi kelihatan kurang jelas. Yes. Halo, teman-teman yang udah join, thank you. Sekarang tolong ajak teman-teman kalian untuk nonton kita di hari ini. Spesial tamu undangan saya, Yenli dan Cirosa. Cirosa kenapa belum masuk-masuk sih? Udah diundang loh. di manakah dia? Yeay. Gimana Yenli, apa kabarmu? Sekarang posisi lagi di mana nih? Baik, saya posisi di Jakarta. Masih di kandang, belum kemana-mana lagi. Ember. Sama-sama ya. Makin Itu kita masih menunggu destinasi. waktu ya. Benar. Ya, bersyukur sih ya. Tapi Ini seneng kondisi ya. COVID udah semakin baik. Ya, Benar, jadi kita benar. Gue lebih juga lihat perkembangan lega hati kesininya untuk better ya. bersama-sama teman semua membawa perjalanan lebih aman. Ya, Iya betul. Yan, ini sebenarnya koneksi lu kayaknya harus diperbaiki dulu sini supaya nanti ngobrolnya agak lancar. Ini sekarang buka berblur gitu. agak blur ya. Iya. Oke, kita invite Cirosa ini sudah meminta untuk go live together. Oke, coming soon. Jadi teman-teman ya, hari ini kita kan bakalan ngobrolin tentang New Zealand ya. Nah, itu Cirosa. Cirosa, halo Hai, juga. Halo. Disapa dulu Hey. teman-temanmu yang akan nonton kita malam Halo. hari ini. Halo semuanya. Udah kangen New Zealand belum? Udah kangen Ini ke sih. New Zealand belum? Yeah, Oke. Yenli comeback. Oke. Udah muncul nih. Yes. Oke, kita trio kwek-kwek udah hadir di sini semua. Halo. Oke, teman-teman silakan mungkin lu boleh menyapa dulu teman-teman lo yang lagi nonton sekarang ini tuh. Nah, ini ada Balai Laut, Caroline Ang. Ini teman-teman kalian nih pasti nih. Thank you ya semua followers yang hari ini nonton. Pastikan kalian boleh tune in acara ini karena kami akan ngobrol seru ya. Ngobrol serunya bukan ngobrol gosip, bukan ngobrol hoax ya, tapi ngobrolin tentang destinasi tour yang bakalan mantul banget ya. Oke. Tes audio coba cek. Halo. Cirosa lancar? Halo. Cirosa bisa dengar lancar. Good. Yenli gimana Yenli? Oke, jelas. Oke. Mantap. Oke guys, thank you banget ya udah hadir di sini memenuhi undangan Mami Lisa. Cia. Ya, jadi koper Mami Lisa ini serial dan destinasi yang kali ini adalah destinasi ke New Zealand. Kenapa New Zealand? Sebab gue juga jatuh cinta ya sama negara ini sejak waktu pertama kali pergi juga. Dan sekarang ini New Zealand ini kan ada kabar baik ya, good news kalau bakalan mulai mau buka ya kayaknya ya Ci, rasa ya. Iya. Kapan Ci kita bisa apply visa Ci? Dengar-dengar setelah 15 Juni. Jadi Setelah sebentar lagi ya. 15 Iya, Juni, benar. setelah 15 Juni nanti persyaratannya akan sama. Cuma belum ditentukan mau online atau lewat VFS. Jadi masih belum ada kepastian. Mereka lagi kerjain sistemnya dulu. Kan rencana kalau dari online kan seperti Australia sistemnya harus di prepare dulu. Sekarang lagi dikerjain sih. Iya. Tapi siap-siap aja kita boleh masuk nanti Indonesian 1 Agustus. 1 Agustus ya bisa langsung. Kecuali yang udah punya visa APEC, matang ya. udah punya visa holding visa, nah itu bisa berangkat tuh ya. Tuh, yang di sebelah udah begini aja tuh, dia udah siap berangkat tuh. Udah punya visa APEC ya. Iya, yang besok buat ada udah yang tinggal jalan. Yang udah prepare visa boleh siap-siap nih ya. Wah, udah mulai menggaungkan suasana kegembiraan. Dengar-dengar juga kalau yang 2020 sudah di-accept nih visanya, tetapi nggak bisa berangkat dikarenakan lockdown.
itu ada info sih dari government New Zealand kalau mereka bisa perpanjang dipakai di tahun 2022 ini. Nah, tapi sekali lagi update-nya setelah mereka buka gitu per 15 Juni Iya. gitu. Ya, jadi ditunggu aja. That's true. Yang udah punya visa, kabar baiknya Kabar katanya baik sih ya, nggak good usah news nih, good news. bisa dipakai gitu. Karena 2020 tuh nggak Oh. ketat. Gitu. Jadi validity-nya masih bisa di-extendin kali ya gitu ya. Ya, dikasih kompensasi lah gitu dari government New Zealand. Gitu. Iya, mantep, mantep. Oke guys, sebelum kita lanjut acaranya, karena sekarang penonton dari followers kalian juga udah hadir, teman-teman kalian, gue mau kenalin biografi kalian ya. Siap-siap? Oke. Oke guys, hari ini pembicaraan kita bakalan mantep banget ya. Kita ngobrolin soal tour ke New Zealand bersama Ci Rosa Megalina Gunadi dan Yenli Ang ya. Gue kenalin dulu profil keduanya ya teman-teman gue ini. Walaupun kalian mungkin teman-teman yang udah kenal lama dan lebih tahu banyak tentang mereka. Tapi gue kerasa Ci Rosa nih lebih mantep deh ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Disuruh nunggu kita, Ci. Apa ini? Kita ngumpet aja yuk. Kita tinggal ngumpet yuk, disuruh nunggu nih. Iya. Kemana nih kita ngumpetnya nih? Tes. Halo. Nah, ada yang tanya nih, di mana nih mau nonton kok nggak bisa lihat ya? Ada, coba dibuka di story. Guys. Halo, suara gua halo? Bagus. Balik ya. Nah, Oke. udah nih. Ci Rosa? Oke. Ya, Ci Rosa. Kayaknya Ci Rosa mesti memperkenalkan diri sendiri deh. Oh, gitu. Kita mulai ya. Ya udah. Ci Rosa, aku silakan, perkenalkan Ci. diri. Wih, ada gambarku di situ ya. Mantep. Ya, Ci, aku pasang. saya bekerja sebenarnya sebagai rep dari General Travel New Zealand di Jakarta. Nah, dan juga Kiwiway Vacation. Juga saya sebagai New Zealand Specialist. Nah, itu satu program dari New Zealand Tourism untuk kita bisa jadi spesialis. Nanti kalau bisa jadi spesialis, bisa diundang juga ke New Zealand. Itu khusus untuk travel agent ya. Ya, sementara sih itu dulu perkenalannya. Mungkin ke Yenli juga boleh sambung. Oke, sebentar. Ini adalah buktinya bahwa Ci Rosa adalah New Zealand spesialis ya. Gold, gold medal. Thank you, Ci. Kita lanjut ke Yenli, please. Halo. Silakan, sayangku. Ya, aku jadi terinspirasi nih sama Ci Rosa nih. Aku harus segera nih juga menyelesaikan New Zealand Specialist nih ya, keren nih. Jadi certified nih ya, New Zealand Specialist. Nah, itu bentar. Sebulan aja jadi lah ya, boleh lah ya. Kalau saya sih kebanyakan di ini sih belajarnya dari jalanan gitu, karena memang jalan-jalan kemana-mana gitu. Jadi belajarnya dari jalanan, eksplor sendiri, gitu ya. Jadi di tahun 2016 atau 17 saya tinggal di New Zealand di Invercargill gitu. Kalau dilihat di peta New Zealand itu dia udah South Island paling south lagi gitu ya. Jadi ya aku bersyukur sih di situ dulu sekolah sambil explore juga gitu. Memang ada passion juga untuk culture gitu, suka nature, suka manjat gunung gitu, suka masuk ke hutan gitu. Benar. Jadi belajarnya dulu lebih ke explore gitu, nggak cari di mana-mana sih, cari-cari tahu sendiri gitu. Nah, justru untuk nanti yang teman-teman nih yang tertarik ingin ikut, nah ikut tour tuh mantep banget sih gitu, karena kalian nggak perlu explore, nggak perlu nyasar dulu gitu, udah langsung nih, udah langsung cus ke tempat tujuan highlightnya. Gitu. Sekian dari saya. Yenli adalah tour leader dan juga owner dari Morning Glory Vacation ya.
Oke, ini ada beberapa foto yang saya culik. Saya ambil dari IG-nya Yenli, Yen the Cowboy ya. Ini waktu Yenli stay di New Zealand, guys. Oke, mantep ya. Oke, terima kasih kedua narasumber saya yang cantik-cantik ya. Dan juga mantul-mantul nih. Thank you untuk perkenalannya. Guys, sebelum kita memulai obrolan ke New Zealand, kita lihat dulu satu video trailer ya untuk memperkenalkan New Zealand. Siap-siap ya. Yeay, New Zealand 100% pure. Thank you. Oke guys, balik dulu ke gua ya. Ini New Zealand ini destinasi yang sangat menarik juga ya buat teman-teman yang mungkin namanya interest dengan nature, alam ya. Kalau gua di New Zealand itu sangat terpukau ya dengan alam dan nature-nya. Juga udaranya sangat bersih. Ya nggak sih guys? Gimana nih pengalaman Cirosa dan Yenli nih? Kayaknya kan udah pernah ya ke New Zealand dan juga udah berkali-kali mungkin ya lebih banyak dari gua. Oke. Silakan dulu ya. Cirosa. Kalau saya sih New Zealand udah cinta mati dah gitu. Makanya 20 tahun kerja di perusahaan yang sama, nggak mau pindah. Iya, di New Zealand demi itu New Zealand. negaranya cantik ya, penduduknya juga baik, orang-orangnya ramah, begitu jujur-jujur, menyenangkan gitu. Begitu alamnya juga bersih ya, no pollution, benar-benar langitnya biru, awannya putih-putih, panjang gitu. Itu benar-benar seperti berbeda gitu kan dengan yang kita biasa di sini. Jadi itu berasa seperti liburan. Nah, itu begitu. Mantap. Yenli gimana? Yenli udah pernah tinggal sana ya? Gimana ya? Saya mah nggak tanggung-tanggung dulu ya. Kalau mainan liburan aja sih nggak nendang gitu ya. Saya dulu justru ke situ tuh rencana niatnya mau bermigrasi loh. Bener. Wih. Setahun sekolah, udah dapat izin kerja 2 tahun. Cuman ya kadang mungkin bisnis lebih menggiurkan kali ya. Enggak sih, bukan itunya juga sih. Karena dulu kepikirnya gini, New Zealand karena alam ya gitu. Saya ini kan suka manjat-manjat gunung, suka mainan sama alam, suka yang lucu-lucu tuh kayak penguin, kayak lumba-lumba tuh lucu kan gitu. Nah itu aja kalau mau cari penguin lumba-lumba nggak jauh-jauh gitu dari tempat saya ada 2 jam tuh nyetir dari Inver mau ke Te Anau, mau ke Milford Sound itu udah bisa tuh ketemuin gitu. Jadi dulu sih jatuh cinta ya. Ya udah sekalian lah tanggung kerja di situ. Nah makanya sekarang
mesti cari cara nih gimana cara bisa balik lagi ya gitu. Tapi tetap di Indo, cuman masih bisa sering-sering ke New Zealand. Gitu sih, Iya. ya teman-teman di situ juga banyak, temennya udah kayak saudara juga banyak. Jadi ya udah kangen balik lagi sih. Gitu. Gue pernah mengamati ya, maksudnya orang New Zealand tuh hidupnya agak santai gitu ya. Maksudnya ya mungkin tipikal bule juga kali ya. Hidupnya slow, santai gitu. Kalau udah Iya, sore-sore tuh pada santai. cuma nongkrong-nongkrong gitu kan di depan Nongkrong, kafe gitu ya nggak sih ya? ngebir. Iya, memang orang sana nggak Itu namanya terlalu, menikmati soalnya hidup ya, Ci ya? menikmati hidup. Iya. Orang kalau kita Nggak lihat ngoyo orang sana cari ketika duit. kok, iya memang penduduknya juga nggak banyak, jadi mereka kan nggak Hmm. competitionnya nggak begitu tight ya kayak di sini. Cuma Eh, 5 juta Udah orang beda satu gitu ya. negara. Iya, Atmosfernya dombanya iya. udah doang yang beda gitu ya. competition. Dombanya udah Iya. 40 jutaan soalnya. Nggak ada Dombanya lebih plastik banyak lingkungan dari tuh nggak ada orangnya ya, di Ci situ ya? ya. Iya, dombanya lebih banyak dari orangnya. Tapi orang-orang Betul. sana Iya. sih enak-enak ya, apa low profile Heeh, rata-rata. Dan mereka heeh. jujur-jujur. Saya pernah ada tamu pun ketinggalan dompet, misalnya di restoran. Terus kita telepon pagi kedekatan, siang kita telepon dompetnya ada kok, terus bisa dikirim. Besokannya ketinggalan Oh. lagi handphone di public transportation, di bus. Iya sama Oh, di juga kita bus. cari Ketemu dapat juga? juga, nggak hilang. Ketemu. Jadi Oh, orangnya sama, iya, iya hari memang. ini hilang dompet, besok hilang handphone, tapi bisa dapat terus bisa kita kirim ke Bali. Ya tamunya itu masih bisa dapat, semua barangnya nggak ada yang hilang. Iya tuh, New Zealand keren Iya, Oh kan? iya, memang kemarin-kemarin karakternya itu ya, mereka karakter orangnya ya. nggak dikunci punya. Kali itu saya main Oh, ke tempat temen kan, gitu kan. Waktu saya ketok, gitu kan saya tungguin ya. Kalau kita biasa di sini ngebel, tunggu orang bukain dong. permisi. Kunci pagar, masih kunci pintu. Itu enggak, pagernya pun dibuka begitu. Saya ketok pintu rumahnya, Oh, udah dorong aja. Kok dorong aja sih, emang nggak dikunci ya gitu. Enggak tuh, bener saya dorong, kebuka juga gitu. eh, iya Iya, bener. makanya ya tingkat tingkat apa namanya keamanannya juga terjamin lah ya. Ya kayaknya Iya, makanya betul. hidup di sana Aman. mungkin enak kali ya, maksudnya serasa apa holiday every day. Holiday every Ya, day. ya. Iya. Tapi kalau yang mau nyari duit mah mesti ini kali ya, ternak domba kali. Betul, betul. Di situ penghasilan tertinggi mereka kalau punya farm, gitu. Oh gitu Kalau ya. punya Pekerja, ya, ya. pekerja pun teman-teman saya yang kerja di situ, hospitality nggak seberapa, officer juga nggak seberapa. Tapi kalau mau kerja di farm itu bisa gaji 3-4 kali lipat. Cuman bangunnya juga mesti pagi jam 4, jam 5 gitu, Iya, ngurusin sapi, ngurusin domba gitu. Mantap iya sih. bener ya. Iya Heeh. bener, gue pikir kayaknya Betul. orang New Zealand tuh ya begitulah tipikalnya karakternya. Oke, good. Kita lanjut lagi ya cerita tentang New Zealand. Sekarang gue mau tampilin peta New Zealand. Nah ini mungkin bisa diceritain ya. New Zealand ini kan negara yang di bawahnya Aussie ya ini ya. Posisi secara geografis dan ada 2 island di sini. Cirosa ya, ajang cerita ya Ci ya. Ya boleh. Jadi New Zealand Mm-mm. dibagi 2 pulau. Itu Pulau Mm-mm. Utara, itu kota terbesarnya Auckland. Jadi kalau orang Mm-mm. dengar, oh Auckland tuh di mana? Itu di New Zealand ya, di Pulau Utaranya. Terus Mm-mm. ke selatannya itu kotanya biasanya orang terbang ke Christchurch atau ke Queenstown. Nah, in between Pulau Utara dan Selatan itu ada selat. Nah, itu di selat itu kita bisa naik ferry 3 jam aja nyampe kok. Jadi sebenarnya pulau Mm-mm. dari ujung utara sampai selatan naik mobil itu sebenarnya bisa, tapi harus Mm-mm. combine dengan ferry, naik ferry atau Mm-mm. naik pesawat domestic flight. Kecil kok, nggak besar negaranya ya nggak besar. Tapi kalau dijalanin dari utara selatan itu kira-kira bisa 10 hari minimal perjalanannya. Ya, jadi masuk Auckland, nanti jalan ke darat lewat darat ke Rotorua, Wellington, itu Picton, bisa nyebrang ferry dan ke Christchurch, Queenstown, nanti baru pulang. Dari situ naik flight balik ke Indonesia. Mm-mm. Jadi Ya, kalau untuk tur tuh itulah ideal 10 hari gitu ideal ya Ci ya 10 untuk hari ideal. perjalanan Iya. seluruh pulau Nggak ya utara ras. selatan ya. Iya, Kita iya, udah nggak dapat ras. kota-kota yang besar yang memang mewakili lah ya untuk tempat-tempat wisata ya Ci ya. Iya. Ada juga yang bikin turnya lebih karena mau murahnya jadi lebih pendek lagi. Bisa juga 5 hari, tapi satu pulau, utara doang Mm-mm. atau selatan doang. Nah, 5-6 Hmm. hari kira-kira perjalanannya. Itu paling Iya, pendek. iya. Jadi Ya. bisa kombinasinya bisa banyak tuh Ci ya untuk turnya sendiri mau dijalanin pakai apa mobil gitu juga bisa ya Ci ya maksudnya.
Kayaknya kan Kebanyakan sih pernah dengar sekarang iya ada, mobil ada yang nyetir sendiri segala sih ya. self drive ya. Sekarang lagi musim tuh self drive karena gampang ya, setirnya sama-sama di kanan. Mm-mm. Ya, SIM-nya Indonesia SIM? juga boleh. Indonesia boleh, Gitu. SIM kita dipakai, dia bisa diterima asal eh, ditranslate aja ke bahasa Inggris selembar atau pakai international SIM juga bisa bikin atau Indonesian driver license juga diterima. Jadi enak kan bisa Pengalaman saya setirnya dulu enggak sama loh, di Ci. kanan Pengalaman saya dulu enggak loh. dulu. Bawa SIM Indo. Saya pernah sekali di stop Hah? polisi. Karena saya ada 2 detik, 3 detik itu saya nggak nyalain lampu, beneran. Itu saya barusan keluar dari toko apa gitu. Kalau kita sih biasa di sini ya, ya udahlah ya. Orang orang belakang baru ngebel kita, baru kita sadar, oh iya itu. Itu saya diikutin sama polisi gitu. Itu saya juga masih nggak nyadar gitu. Terus saya akhirnya berhenti sendiri. Saya bilang, saya lagi diikutin ya gitu. Jadi kalau polisi sini kan dia main stop ya, itu enggak, dia ngikutin aja gitu sampai orang berasa sendiri gitu. Terus saya tunjukin aja gitu SIM-nya Indonesia, nggak apa-apa tuh gitu. Jadi saya rasa sih kalau Ya. misalnya teman-teman ada yang memang mau gitu ya driving ke situ, nggak usah repot sih sebenarnya SIM Indo aja mereka bisa accept sih harusnya gitu. Cuman kalau memang Oh yang gitu punya ya. international driving license sih memang lebih lebih baik lah ya gitu. Andai enggak pun juga nggak masalah, saya di situ setahunan juga pakai SIM Indo masih. Heeh, Ya cuma iya. kalau Berarti ada beberapa car rental company ya itu ada yang minta. Ada yang minta, Jadi apa benar-benar. yang ada yang minta. Jadi dia Namanya minta punya dulu sih. international. Soalnya kita kan Indonesianya nama, tanggal lahir, alamat gitu kan. Kalau dia iya nggak dia ngerti nggak Beda. tahu nama, itu tanggal itu lahir. driver Jadi dia cuma mau drive license. ya ya mungkin pas ketemu polisinya baik kali ya. Oh ya ditebak-tebak sih nama. Ya pokoknya ada driving license, ada tulisan driving license kan Nggak kalau tebak kita kan. tahu berarti Oh ya. itu driving license. Ya dia ngerti-ngerti lah Benar, benar, benar. lumayan. Ya, oke lah, termasuk seneng ya kalau nyetir di New Zealand itu menyenangkan kiri kanan pemandangannya bagus, kita bisa stop di mana kita misalnya ya pokoknya kita bisa minggir stop, kita bisa foto-foto, itu sangat menyenangkan kalau saya bilang paling seru tuh self drive sih, self drive. Dan Kalau selain self misalnya drive self juga ada drive juga gitu camper Ci, van, self drive itu kalau gitu kalau kayak gitu itu apa mobil yang kita sewa tuh mereka minta jaminan apa nggak gitu Ci? kredit card aja paling di open. Hmm. Hmm, Pokoknya harus punya Jadi kredit card. Yang nyetir itu harus punya kredit card ya. Jangan ah, yang nyetir si A, kredit card si B. Biarpun ah, suami ah, istri ah. juga nggak boleh. Biarpun Oh suami gitu. istri juga nggak boleh. Nanti apa ya ribet waktu itu pernah ada yang begitu. Jadi harus punya kartu kredit juga yang nyetir Sebenarnya ya, gitu. self Pengalaman drive yang seru itu tuh ya. jalur orang yang mau ribet sih sebenarnya. Karena apa? Karena kita tuh diwajibkan untuk punya insurance senilai sekian ya. Saya nggak update sekarang senilai berapa. Itu wajib punya. Hmm. Dan insurance harus Oh. tercover atas nama yang menyetir. Jadi nggak bisa Hmm. gilir-giliran. Misal yang traveling berlima gitu, 2 orang nyetir gilir-giliran, nggak boleh gitu. Harus atas nama satu orang ini. Udah gitu di situ Hmm. ada beberapa istilah-istilah lah ya dengan mereka itu boleh parkir di mana, selama berapa lama gitu. Ada garis-garisnya sendiri. Nah, itu agak challenging. Rambu-rambunya Benar, beda rambu-rambunya rambu-rambunya. beda. Ada beberapa tempat Kalau yang orang nggak boleh pas di Indonesia, situ. Mm-mm. ya orang Indonesia paling Ya, susah cuma satu sih, susah ngerem. Karena susah. jalanannya kosong. Jadi kita tuh bener-bener Jalanannya bisa challenging cuman digas buat terus ya. ngerem doang aja kayaknya mau ngegas dulu pasti speeding. Saking Ada kosongnya yang tuh satu jiwa kilo ini speedingnya kalau 2 pelan nggak kali. seru nih. Iya. Kayak rugi Tapi itu gitu di lihat sana jalanan kosong. kamera pengawas kayak gitu ini nggak apa maksudnya ini nggak Ada, nanti Ini bisa banget. kena ada. Mereka tuh nggak pakai ini. kamera doang, mereka tuh punya radar. Jadi Nah, polisi di situ tuh punya radar kalau udah radius berapa itu dia bisa tahu nih ada orang yang speeding. Nah, pinternya ya. lagi, wah ini to post not to share ini ya. Ada nih temen yang bandel, dia beli alat untuk bisa ngecek radarnya polisi tuh. Polisi sama maling memang kadang pinteran maling. Iya, jadi ada yang Niat bisa banget ngecek. tuh Jadi temen lo. kita pun tahu, deket-deket sini ada polisi loh, gitu. Jadi udah tahu radarnya ya udah ngerem lagi. Ntar udah nggak Dipelanin. ada ngebut lagi. Emang kadang Bisa ini ya gitu gatel ya. ya, jalanan kan Tapi lurus yang gitu paling kan, bahaya itu lurus kalau nggak yang ada lurus orang, jalanannya. lempeng-lempeng. Iya. Yang Heeh. lempeng-lempeng itu banyak kameranya, banyak bahayanya. Tapi kalau yang belok-belok itu mending. Aku pernah kok speeding di belok-belok, nggak, untung nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang lurus yang kena tuh kena.
Bisa aja nih ya emang nih. Betul, Tapi betul, betul, berarti ini betul. apa namanya pengalaman dan juga wawasan buat Lanjut nih. yang Itinerary ini berencana gimana nih kalau pengen mau jalan driving. nih? Iya, betul betul. Oke, Dapat yuk gimana kita nih? cerita. Itu ada yang komen nih. Sing penting kalau ke New Zealand, breakfast minum susu, dinner menu beef steak, shopping jaket kulit, semua yang dari sapi. Iya, thank Dari you Pak. sapi. Siapa nih Pak Aswinyos? Pak Aswin, ya Pak Bisa Aswin, halo. aja, Pak Aswin. Thank you Pak. Oke, kita sekarang cerita New Zealand secara keseluruhan ya dari segi musim ya. Ini kan New Zealand negara 4 musim nih. Ya, musimnya paling seru sih, semuanya hampir sama-sama seru ya. Kalau ditanya yang mana yang bagus, kok bingung loh jawabnya bener. Coba kita cek ya. Menurut eh, yang denger ini mana yang paling bagus? Saya coba dari musim summer dulu ya. Saya jelasin summer itu kan bulannya Desember, eh, Januari, Februari. Nah, ini paling rame, mahal, tapi nggak terlalu panas. Dia oke. Nggak, maksudnya kalau kita dengar Australia summer tuh kayak 40 derajat gitu ya. Kalau dia nggak, 25 derajat sampai 30. Paling panas Adem 33, ya. itu pun juga 1-2 hari. Adem. Makanya orang senang ke sana, nggak kepanasan, nggak kedinginan ya. Jadi summer ini juga sampai jam 9 malam. Ya, masih terang. Masih Jadi kita terang. kesannya panjang harinya ya, activity bisa banyak gitu. Jadi Iya, orang iya. senang ke summer. Terus lanjutnya adalah musim antara summer sama winter, yaitu musim bilangnya musim gugur ya, musim gugur. Gugur. Nah, autumn. Musim gugur ini pemandangannya juga beda karena dia kita lihat daun-daun udah menguning gitu. Dan gitu juga udaranya adem, nggak panas nggak dingin, adem ya, sekitar mungkin 20 derajat gitu ya, mulai 20, 15, 20, itu nggak terlalu dingin juga. Itu juga Daun-daun warna-warni nih Ci enak ya. juga, warna-warni, dan harga untuk tur juga mulai April itu sudah masuk winter rate, jadi harga winter jadi lebih murah kalau untuk musim ini ya. Lalu kalau winter sendiri ini di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, Juni, Juli, Agustus itu biasanya orang Indonesia suka ke sana karena satu lebaran, school holiday, kedua juga orang Indonesia suka lihat salju. Mungkin di sini kita kan susah ya lihat saljunya ya. Kalau di sana di mana-mana kita lihat kiri kanan udah norak dah gitu, lihat kiri kanan putih 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 udah gitu. Kalau saljunya turun, aduh seneng banget gitu kan. Di sini nggak Biasanya ada, soalnya puncak ada cuma hujan. puncak winter time tuh puncaknya tuh bulan apa Ci? Di Juli Juli ya? sama Juli Agustus akhir. ya, Juli Ya Juli ya ya. Agustus ya. Juli Itu paling Agustus. senengnya orang bisa main ski, juga bisa Mm-mm. lihat aurora ya. Ini juga nanti Mm-mm. dibahas aurora ya, karena Oh aurora itu ya. cuma ada di kutub utara dan kutub selatan, dekat ya, negara-negara yang dekat situ itu bisa lihat. Dan termasuk New Zealand, kita Salah satu dekatnya New ke kutub Zealand. selatan ya. Jadi Mm-mm. selain winter itu main ski, bisa lihat aurora, bisa dog sled, juga bisa Mm-mm. hmm, apa ya, toboganing, atau mungkin ya pokoknya banyak experience juga. Dan itu bukan termasuk low season buat orang lokal karena mereka suka ski. Jadi kayak gunung-gunung esnya itu cukup ramai, kayak misalnya Remarkable, Coronet Peak, ya Kadrona, itu mereka pada kayak main ski. Even sampai North Island juga ada, Mondua Pehu juga, itu mereka juga suka tuh. Kalau udah mulai tanggal-tanggal Juni, Juli, Agustus, mereka pada main ski. Jadi mulai rame resortnya. Lalu Mm-mm. kalau selain winter, yang terakhir itu adalah spring ya. Springtime. Nah ini musim semi. Jadi kita bisa lihat bunga-bunganya itu, yang kelihatan di sini gambarnya ya, itu ungu-ungu, itu bunga lupin. Itu Mm-mm. biasanya sekitar bulan Oktober akhir, November itu mulai ada. Itu mulai cantik tuh. Ya ada ungu-ungu, ada pink-pinknya bercampur sama hijau. Itu boleh dibilang enak ya. Begitu udaranya juga adem, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Oh ya, winternya New Zealand juga nggak terlalu ekstrim ya. Jadi itu Berapa sekitar, dingin kalau tuh saya Ci? pernah ngalamin, paling minusnya -4. Itu kalau pagi subuh kayak jam 5 gitu ya, dingin sih memang. Tapi kalau udah mulai siang, angkanya tuh udah mulai di angka 5 derajat, 10 derajat. Masih kesanggup lah ya orang Indonesia. Nggak sampai yang minusnya sampai 20, -40 kayak di Harbin gitu. Enggak. Jadi winternya Kayak gitu oke, tetap terus ada salju springnya Ci juga oke. Ada salju. di Ya suhu kalau segitu. kalau winter, sorry. Ini lagi ngomong tadi back to winter, eh, Mm-mm. dinginnya seperti apa. Nah, kalau untuk Mm-mm. musim spring ya itu udah mulai ini lagi ya, udah mau kayak masuk ke musim panas kan. Jadi mungkin angkanya sekitar 15, 20.
15, 20. Jadi hampir Ada sepanjang tahun sejuk-sejuk ya, Ci ya? sejuk-sejuk karena dia dekat sama kutub Mm-mm. selatan. Jadi kalau ditanya Iya. musim apa yang terbaik, coba jawab Yenli. Panjang tahun ya kayaknya Yenli. ya itu ya. Ya, Kalau menurut saya kamu jawab musim sih, apa, Yen? kalau saya jawab sih pastinya winter lah. Itu is my favorite Winter lah lah ya. ya. Putih-putih, nggak Iya, ada warna-warna juga nggak apa-apa. Yang penting adem-adem. Cuman memang betul. spesial sih. Ini New Zealand ya, gitu. Especially South Island. Itu dia summer pun itu paling panas 31 derajat. Gitu. Kita di Jakarta Hmm. aja 33 derajat ya. Panasnya bukan main. Itu pun juga sejuk-sejuk. 31-nya mereka tuh istilahnya mataharinya nggak nyengat. Gitu. Ya, udah gitu sih kita masih bisa lihat ini sih yang paling menyenangkan karena harinya panjang, bener. Jam 9.30, jam 10 malam, itu masih kayak jam 4 sore di sini, gitu. Jadi Hmm. kita mau ngapain Seru aja ya. udah berasa udah malam juga ya. Iya, heeh. Ya, terus Itu pagi pun juga berpengaruh jam Sama kepada 7 udah terang, gitu. eh, Semua musim ada tapi kalau spesialnya sendiri sih, gitu. iya, Mm-mm. kalau summer time itu maksudnya toko-toko juga open lebih lama nggak sih kayak gitu? Mengingat matahari lebih panjang, daytime-nya lebih lama gitu. Toko-toko lebih Daylight. lama Oh, nggak? gini, ada kita itu Restoran. daylight savings ya, gitu. Jadi Mm-mm. perbedaan dengan Indonesia itu bisa jamnya lebih panjang gitu. Kayak sekarang daylight saving itu biasanya setelah 2 April gitu. Terus bedanya itu bisa 5 jam gitu. 6 jam. Kalau yang 6 jam. Kalau yang biasa 6 jam 5. ya. Ya, 5 ya ya. benar-benar gitu. Kalau summer ya kayak gitu sih. Biasa sih jam 5 tergantung city. Kalau kayak Auckland, Wellington mungkin ada beberapa yang sampai jam 6 gitu buka. Ya kalau di Hmm. Invercargill yang pasti itu supermarket sih sampai jam 9 sampai jam 10. Jadi sih masih aman lah kita. Nah, supermarketnya pun juga menyenangkan gitu. Nggak ada beli makanan tutup di supermarket pun bisa masih dapat makanan warm food gitu untuk kita makan gitu, makanan, makanan pokok kayak gitu. Iya. Iya betul. Mantap ya. Kita sekarang Iya. lihat-lihat Jadi winter ya. intip-intip Sama yuk. ya. Tos ya kita. Winter, the best. Sip, sip, winter. Ini ada Exactly. beberapa Winter, foto iya. ya, Cepet juga jepretan nih. dari kamera sendiri. Bisa dilihat ya alamnya. Ini nggak pakai filter loh ya. Ini benar-benar nature aslinya tuh kayak gini, cuakepnya tuh. Aduh, pasti ngiler banget dah nih lihat yang kayak gini nih. Ya, yang ijo-ijo, birunya langit dan ini di jalanan nih, ini ngejepretnya dari bus, lagi bawa tur. Nah, tuh dijepret dari bus, jalanannya cakep kayak gini. Saking cakepnya aja ya. Iya, Dan iya. ini yang Hobbiton movie set Hobbiton. nih. Nah, ini memang bikinan, tapi kan landscape-nya kan asli ya. Cuma ditambahin ininya doang kan rumah-rumah Hobbit. Contoh ya, contoh dari uh, keindahan alam ya. Yang gua kagumi juga memang adalah keindahan alam di New Zealand dan suhu cuacanya yang segar dan apa tuh udaranya tuh lain gitu ya. Bukan gimana Kalau kayak ke tapi sono ya pulang kesana tuh bersih kayak loh, fresh jerawat banget. hilang. Iya, bener-bener muka juga kinclong gitu ya, Ci ya. Halus. Iya, itu membuktikan Bisa ngirit maksudnya mungkin skincare ya, nggak usah negaranya pakai juga. skincare yang gimana gitu, udah ini ya, ngirit skincare udah. Iya, Terus hati benar. gembira Jadi lagi ya kan? itu karena oksigennya banyak yang kita hirup ya. Iya. Seru banget. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol soal di winter time ada aurora tuh. Itu menarik banget tuh ya. Ini mungkin kita juga mau sekalian cerita sama pemirsa, penonton ya. Jadi guys, ini berhubung New Zealand juga bakalan segera buka gitu. Jadi gua sama Cirosa dan Yedli tuh ada rencana untuk bikin program yang pergi ke apa kita aurora hunting lah gitu ya ceritanya di Invercargill. Ini rencana ya. Jadi sekarang kita spill nih, kita spill rencana kita kasih tahu ke pemirsa ya. Kurang lebih kita akan melakukan perjalanan 10 hari ya di South Island only. Jadi guys, ini gue spill dulu apa yang akan kita lihat di sana ya. Jadi kita sekarang cerita tentang itinerary yang kita rancang untuk rencana ini 10 hari perjalanan dimulai dari Christchurch dan berakhir lagi di Christchurch ya. Ya, gue minta tolong Yenli ya, habis ini tolong ceritain itinerary yang akan kita jalani dalam acara tour yang akan kita buat. Let's go,
kita mulai ya. Dari Christchurch kita nanti masuk ke ini adalah Alpaca Farm. Gimana? Ini Cirosa ya yang pernah kesini ya, Ci? Iya, ini di dekat Akaroa. Jadi dari Christchurch 2 jam itu sampai ke Akaroa. Sebelum masuk kota Akaroanya itu ada namanya Samara Alpaca Farm. Alpakanya itu montok-montok, begitu bulu matanya lentik-lentik gitu ya. Ada gitu doyan makan semuanya, bikin seneng nih pokoknya. Jadi kita tuh kalau Wait, kesana wait. tuh happy banget. Nah, Ci, begitu dia mungkin punya ada landscape penonton, juga bagus. ya mungkin ada penonton yang nanya, alpaka tuh apaan, Ci? Kita taunya tuh Jadi domba, alpaka itu kayak kambing. lama, Nah, kayak ayo. ini dia mirip kayak Ini gambar lama, alpaka, guys. sejenis ya. Iya, kayak gitu. Dia lehernya panjang, bulunya tebal, tapi beda sama lama. Ya, dia nggak nendang, nggak berbahaya, cuman maksudnya dia suka meludah gitu loh. Suka jadi ludah Ini itu dia punya keluarga senjata. domba juga ya, Ci? Keluar Ya, itu Ci, ya? airnya gitu ya. Eh, Nah, di Ini sini masih kita bisa alpaka. feeding alpaka. Terus Oh iya ya. pemandangannya itu bagus karena di bukit ya lokasinya. Jadi bisa lihat di bay-nya Akaroa, gunung-gunung pinggirannya. Ini pemandangannya bagus, udaranya seger. Dan kita Ini bisa masuk ada ke video sini, nih, Ci. bisa tur. Tuh videonya Ci Rosa lagi Wah, feeding alpaka. wah, iya tuh. Alpakanya Rakus-rakus ya. montok ya ini ya. Iya. Makanya saya mukanya aja lihat lebih muda 10 tahun tuh kayaknya di situ ya kata Yenli. Gara-gara Ini seneng. foto apa nih, Ci? Ini foto makanannya kalau apa nih? bukan. Ini mah foto di Tekapo itu lagi winter time. Jadi ada satu hotel itu blue apa blue Clearwater. Ini dia di Tekapo ini hotelnya ini bintang 4. Tapi kalau lagi winter itu cakep lihat semuanya aja serba salju gitu ya. Termasuk pohon-pohonnya ini pohon-pohon saljuin. Jalanan juga. Nora deh kita ya sampai difotoin. Nah ini masih di Alpaca Ini Farm masih tadi di ya. Akaroa, dekat Jadi itu Akaroa. rencananya kita bakalan ini ya, Jadi rencananya mengunjungi Alpaca Farm Christchurch ini. ke Akaroa mengunjungi tempat farm alpaka di Akaroa, lalu di Akaroanya sendiri kita akan tur dan menginap di situ. Nah kotanya ini kotanya jarang kan, orang biasa nginepnya di Christchurch aja. Ini kita nginepnya di Akaroa, jadi something yang beda. Itu little town tapi cantik, kotanya deket bay, dikelilingi bay gitu ya. Jadi pemandangannya itu boleh dibilang apa ya, kotanya bagus deh, romantis kotanya ya. Udah gitu ada seafood, makannya ada black cat cruise untuk lihat dolphin. Juga ada rumah buat ini ya, bilangnya The Giant House. Nanti kalau memang mau lihat The Giant House, Google aja. Itu dia tempat baru untuk yang bisa dikunjungi di Akaroa. Rumah yang art gallery gitu. Bisa buat foto-foto. Selain itu dari Akaroa nanti bisa kita besokannya kita menuju ke Lake Tekapo. Oke. Nah, ini ada Pak Samsu Hadi komen, Ci, tadi katanya alpaka tuh kayak kambing gede ya. Ya Pak, ini masih keluarga domba-dombaan deh. Kita lanjut ke Lake panjang kayak Tekapo unta ya. Iya, mirip ya. Nah, ini adalah pemandangan juga dari jalan ya. Nah, waktu busnya lewat nih di Jepret, ini itu Lake Tekapo dengan latar belakangnya gunung ya, Ci ya. Ini coba diceritain Lake Tekapo ini, dan juga ada satu gereja kecil di sisi danaunya. Siapa nih yang cerita? Iya, jadi Lake Tekapo kita ini kunjungi ya tempat ini ya. Iya, lake terbesar nomor 2 di South New Zealand gitu ya. Dia sempat juga menjadi pembangkit tenaga air itu dimulai dari 1938 gitu. Nah, di area situ, sekitar situ, coba ada gambarnya nggak ya? Kalau pas November, Desember gitu, summer, dia ada lupins tuh. Lupins tuh sejenis kayak lavender sih tampaknya gitu. Warnanya warna ungu gitu. Itu juga jadi one of the tourist destination juga ya untuk di summer. Gitu, benar. Ya, terus di dekat situ itu yang kelihatan rumah itu gereja sih dia gitu, Church of Good Shepherd gitu. Kebanyakan sih orang kalau ke Lake Tekapo ya pasti berfoto di situ gitu. Dia ikonik sih soalnya gitu. Terus ada juga patung Collie Sheepdog gitu. Ya itu ada patung anjing gitu. Terus orang-orang yang punya license di New Zealand mereka bisa fishing
gitu ya, nggak kayak kita di sini ya, kita mau mancing tinggal mancing aja, punya pancingan dimanapun boleh. Di situ enggak ya, mau hunting mau fishing mereka harus punya license kayak gitu ya. Itu Oh, Lake Tekapo ya. Tadi yang sebelum Lake Tekapo itu ada Mount Cook ya. Itu Mount Cook juga dia beautiful banget sih gitu ya. Nah, ini ini Mount Cook perjalanan nih. itu lagi winter tuh ya, itu Tuh. lagi Pinter winter, tuh. jadi ini Tuh perjalanan anakku semua tuh. putih semua Anakku. ya, anaknya Cirosa tuh. Tuh. Iya, Ini enak Ini banget Mount Cook deh. nih Jalanannya sekeren kosong ini ya. gitu. sih. Bisa bisa foto di tengah jalan ya. Iya Jadi bener. Jalan saking Ini Mount sepinya Cook sampai ya. bisa turun tengah jalan foto. Iya. Benar-benar. Iya tuh Itu masih jalanan pemandangan utama tuh bisa gunung. foto tuh. Jadi bayangin kita di sini di tol gitu bisa turun foto tuh. Itu kita bisa lakukan di New Zealand, nggak di Indo ya. Tapi ini emang Iya. emang gunungnya Mount Cook ini banget ya. Apa maksudnya Dia cakep salju banget ya abadi. dilihat dari sisi Ah, manapun ya. Saljunya abadi, Ci. iya, iya abadi. Iya, di atas itu Keren abadi, banget salju ya. abadi. Iya, ini keren. Mm-mm. Iya. Nah, itu ada yang bawa camper van, bisa juga Ah, bawa camper van biar malamnya nanti di camping groundnya, tapi ya mobilnya parkirnya di camping ground tiap malam. Nah, ini iya view-nya tuh. sebetulnya bagus nih, belok-belok, kirinya Iya Lake dari sisi Tekapo, manapun cakep ya ini gunung kiri. di foto ini ya. Iya, Keren ya. kontras. Herannya ya, bisa hijau terus itu si Tekapo. Lake Tekapo, hijau, Lake hijau Tekapo-nya biru gitu. manis ya, cakep Cantik. ya. Jadi kita Mm-mm. kunjungin juga si ini ya, si Gunung Mount Cook dan juga si Lake Tekapo ini. Ada aktiviti yang bisa kita Ya, lakukan nggak karena tuh di sekitar sini? Maksudnya ada selain menikmati pemandangan gunung ini tuh. Monfort itu sebenarnya ada hikingnya gitu. Kalau mau Hmm. hiking sekitar 4 jaman tuh. Ya namanya Hooker Valley. Nah, cuman kita lihat-lihat lagi gitu ya, lihat dari waktu juga, lihat dari tenaga juga gitu. Ya, misal kita nggak hiking sampai ujung pun itu perjalanannya pun udah cukup oke gitu. Trailnya dia nggak terlalu berat gitu. Ya, kita jalan sejam 2 jam juga udah dapet lah gitu. Yang mesti kita foto, yang mesti kita lihat tuh udah dapet kayak gitu di Mount Cook. kalau kalau nggak mau capek naik Gitu. helikopter. Ada Ya, bisa. helikopter Helikopter langsung snow landing. Nah, itu nggak capek dah. Pokoknya di tinggal duduk atas sama gunung, bayar. Ci. Sama foto-foto. Langsung snow landing bener-bener. Snow landing di atas Mantep. gunung jadinya berhenti di situ kita dikasih waktu sekitar 5 menitan. Ya tergantung ada mau paket yang mana berapa lama ya. Kita bisa Hmm. foto-foto. Jadi langsung touch gunungnya Oh, langsung. oke. Itu nggak capek. Tuh, guys ya. Atau Jadi malam yang penasaran tuh bisa boleh juga. naik naik helikopter tuh. Helikopter itu paling biasanya sih populer ya karena Mm-mm. orang tapi memang depend on weather jadi nggak bisa janji pasti bisa naik kalau nggak dapat naik pun kalau udah booking kita akan kasih refund itu full refund lalu Hmm. malamnya bisa juga kalau di Tekapo ada hot spring jadi pemandian air panas atau stargazing di Mount Cook juga ada stargazing di Tekapo juga ada stargazing jadi kalau yang pengen ngeliat itu Bintang. termasuk juga di situ juga ada chance buat lihat aurora sebenarnya lihat Hmm. banyak sekali bintang-bintang tuh paling banyak di Mount Cook daerah sana paling banyak kalau Hmm. malam-malam itu Kita teman kita dingin ya kita bisa menginap di sekitar sini atau ini Ci, apa bisa ini nggak ada ada hotel penginapan dekat sini? ada 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 ya? hotel ada motel ada penginapan tapi nggak banyak kalau di Mount Cook itu yang bagus Hermitage Hotel Hermitage Hotel terus kalau di Dengan Tekapo ada pemandangannya beberapa gunung ya. Cakep tuh pasti. gunung-gunung ya langsung buka jendela gede tuh gunungnya gede-gede juga langsung deket sekali rasanya Atau kita nginep ke kota ini ya Ci ya, Arrow Town ini ya. ya nanti kalau mau menuju ke Queenstown bisa stop di Arrow Town ini Mm-mm. kota kalau saya bilang kota koboi ya Yanli ya kalau Ya, Kota modelnya kayak tua. saya sih koboi kalau Jadi, ditanya kota, saya favoritnya apa? Tuh Arrow Town gitu ya. Jadi oh ya. dia ini kayak old town gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu ada toko-toko kecil gitu. Dulunya dia itu gold mining, tempat gold mining ya. Jadi New Zealand tuh ada Pertambangan. sejarah pendatang dari Europe, dari China juga gitu ya. Mereka tuh tinggal di area Arrow Town ini gitu. Ya, jadi mereka itu ada pertambangan emas gitu di situ. Ya, jadi dia beautiful banget kalau waktu autumn sekitar bulan-bulan 9, bulan 10 itu mereka ada autumn festival di Arrow Town gitu. Jadi bunga no leaves daun-daun merah tuh kelihatan kan ada daun-daun merah, daun-daun kuning. Hmm. Itu biasa
kita orang pun ya di Inver itu udah ngejar, ntar ada festival apa kemana gitu. Erotown tuh sih yang paling terkenal ya, biasa di bulan Oktober gitu. Oh, dia banyak kotanya hidup gitu, banyak activity, banyak Benar. festival gitu ya. Ya, betul. Di area situ pun dia juga ada library gitu ya. Jadi kayak small small town gitu sih. Dia itu nggak jauh dari Queenstown, cuman 20-30 menit aja gitu. Ya, tuh kayak begitulah kurang lebih. Samping-sampingnya ada kios-kios toko Mantep ya. kecil-kecil gitu. Ya. Jadi Jadi ini menikmati kota city-nya tua pun, deh ya. nah, Bagus di foto small ya, town-nya pun dapet, Instagramable bisa. pemandangannya pun dapet. Ada Gitu. gunungnya, ada kotanya gitu ya. Ya, kota Bener. tua, Makanya bagus zaman ya. dulu punya kota gitu, kayak kota lama. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ini Lucu-lucu ada sih, barangnya activity. kecil-kecil gitu ya, pernak-pernik gitu. Iya, ini activity Hmm. yang terkenal Nah, di ini kalau ini Queenstown mantep ada. nih. Nih. Nah, Coba ini ceritain bungee ini nih. tentang bungee jumping ini loh. Ini buat orang nekat Iya. ya. Ini Gimana, Ci? Ini ini kalau mau pertama naik kali ya, bungee saya di kalau yang sini nih. bener-bener niat ya. Wih, Iya. di Hetchi Bungee ya, Iya, aku di dulu Queenstown tuh ya. udah lama sih pertama kali bungee lah. Nah, kan saya demen yang adventure. Jadi saya nyobain bungee jumping. Harganya sih cukup lumayan ya, mahal $200, 2 juta kira-kira sekali jam. Tapi dapat video, dapat Buat foto, loncat tuh ya, terus Ci. sama dapat suruh tanda tangan. Tanda tangan. Oh, ada Entah, sertifikat. kira-kira tanda tangan Kamu apa? udah Oh, loncat. sertifikat. Iya, sudah loncat. Kamu udah nekat. Berani Iya, mati. tapi seru sih. Itu memang bungee itu apa ya, Mm-mm. unforgettable gitu. Makanya harus dicoba sebetulnya. Ya kalau nggak berani bungee sendiri bisa berdua. Ada yang bungee Oh, berdua, ada bisa. ya yang berdua ya. Ada, bisa. Ada juga bungee itu gayanya macam-macam. Ada yang gayanya turun ke bawah gitu biasa ya, itu gaya-gaya depan. Ada lagi yang gayanya belakang. Jadi kita tuh dipegang bajunya sama orang, terus nanti kita dijatuhin. Jadi kita jatuhnya ke belakang. Ada Oh, lagi itu jatuh lebih gitu. sensasinya lebih ini toh, Ci. Nggak ngelihat atau Iya. jatuh gitu. Lebih Iya, serem mana tuh ya, kesananya madep tuh depan tinggal apa madep belakang ya? berdua tuh jatuh. Iya, kalau ngadep depan sih memang lebih ini ya, lebih seru dan lebih kayaknya kalau pas lagi mau lompat Tapi gitu tingkat ya, keamanannya tinggi gimana tuh, Ci? banget. Tingkat keamanannya. So far sih bagus ya. Kalau saya bilang sampai saat ini juga Tingkat keamanan belum mereka ada gimana tuh? kejadian Ada yang aneh-aneh. serem-serem kan nih, bungee? Aku nggak denger ya, nggak denger yang serem-serem. So Kayaknya far nggak semuanya pernah masih ada bagus. Karena apa ya, AJ Hackett itu AJ Hackett tuh number one ya, termasuk terpercaya. yang paling aman dan terpercaya juga pertama ya di dunia itu Oh, dia yang termasuk pertama paling kali bikin bagus. bungee dia. Iya, bikin Oh, iya, iya. AJ Hackett. Jadi ada beberapa tempat sebenarnya di Queenstown ini termasuk di Kawarau River ini. Ini yang paling pendek. Yang pendek nih, pendek doang. Maksudnya pendek tuh betul-betul pendeknya 60 meter lah gitu. Ada lagi yang lebih tinggi Oh, 110 meter itu di ketinggiannya. atas di Ini ketinggiannya yang ketinggiannya kita udah lompatin. paling pendek tuh, 50 meter aja udah ini ya. Iya, Udah yang itu terpendek kayaknya di kayak situ. dari lantai 11 gitu ya. Kayak dari lantai 11 kita lompat gitu. Terus kita nggak ada pegangan apa-apa kan, jadi kayak jumping Ah. gitu. Nggak ada yang dipegang. Tapi Tapi seru by the way sih. itu nyemplung nggak, Ci? Kepala nyemplung nggak tuh? Kita bisa minta request, mau sentuh kepala apa enggak. Kalau mau sentuh kepala, kita dicelup sebentar kepalanya, terus nanti diangkat lagi. Jadi ya gantung-gantung itu. Tapi ya boleh request, nggak mau basah ya bisa. Nanti di bawah pas kita udah gantung itu kita dijemput Dulu sama ya gitu ya. Ukur kapal dulu boat dia ya gitu kan, talinya kita ya. turun ke boatnya. Iya. Oh iya, Ntar kalau naiknya sampai bukan boat baru dikerek berasa. lagi ke atas ya. Kalau dikerek ke Iya atas enggak. itu lebih Enggak. sensasi. Jadi udah turun ke Enggak ya, bawah, naik dijemput boat, kita jalan pakai kaki ke boat, atas. guys. Ya, nanti pas udah Seru nyemplung loh ditarik sebentar, terus udah gitu ada boat yang jemput kita ya, di bawah. Jemput. lepasin kita dari ikatannya. Iya seru ya. Ada nggak penonton di sini yang Seru. udah pernah nyobain adrenalin adventure kayak gini nih? Apa kayak yang bungee jumping kayak atau terjun dari mana gitu? Ada nggak penonton? Silakan komen ya kalau kalian udah pernah ngerasain yang seru-seru kayak begini. Nggak seru kalau nggak basah tuh kata si Bambang tuh. Ayo berani nyemplung nggak? Iya, seru Bener bener ini kalau sangat basah seru. menantang ya. Iya. Kalau Boleh lu boleh lihat coba dari juga yang ada lagi di Bob's Peak ya, itu juga ada bungee jumping juga. Itu bungee sama jumping. dia juga itu seru juga, itu gayanya lebih macam-macam lagi, bisa lompat sambil lari. Jadi kita disuruh
bukannya kita disuruh lompat doang, tapi suruh lari. Jadi ambil ancang-ancang, lari, terus lompat langsung. Jadi kayak bener-bener lari sambil lompat. Tapi by the way kayak Seru gini, sih. kita ada yang dokumentasi nggak nih, Ci? Udah loncat-loncat, kagak ada yang foto, kagak ada yang video kan? Ada. Garing nih, gimana Saya itu? dikasih, terakhir kita dapat USB. Kalau zaman sekarang mah USB. USB Ah, dikasih, itu ada fotonya, ada videonya, seru, bagus-bagus gambarnya. Keren-keren ya kan, memang udah disiapin. Ada USB-nya. tuh, once in a lifetime ya, harus berani coba Betul, ya. harus coba. Kadang orang pikir gitu, Betul. gila, kapan lagi gua ke New Zealand nih, nyobain yang kayak gini, loncat dah, gua udah loncat. Ini tambah umur tambah nggak berani kayaknya nih ya. Apa ya? Iya, Gimana, biasanya gimana? gitu. Biasanya gitu. Makanya harus yang muda-muda Berani sih. duluan ya. Jadi berani dong. Oh itu yang saya Si cari muda. tuh, harus nabung-nabung tuh naik bungee jumping. Ya belanja yang Tenang, lainnya nanti di-cut-cut, yang lain-lainnya di-cut-cut. Bungee jumping nanti tuh kamu mesti nge-save tuh. dibayarin sama peserta, tapi suruh jam. Waduh, gitu ya. Dibayarin Asal mau saya nggak tuh? lompat gitu ya. Iya, bener loh. Mau lihat saya Dibayarin lompat loh. gitu ya. Demi lu loncat loh. Bayarin kan. Nah, ini ada Paling orang kan saya loncat. gandeng satu Ini, orang ini yang Yenli nggak ya. berani ntar bareng sama saya nih. Ya, ini foto Wah, lu kan, mantep, Yan. mantep, mantep. Foto dari Belum, atas ya. saya punya, Jadi cuma guys, nggak di situ. gue kan waktu di sana juga bantu motoin peserta ya. Ya, yang dia yang loncat, gue yang ini deg-degan gila. Jadi motoin aja tuh udah ada sensasi der Seru gitu. ya. Ngelihat orang loncat tuh Kalau gimana ikut gitu. tur juga, kalau ikut tur kan juga dikasih lihat bungee jumping site bilangnya. Jadi kita bisa nonton gitu. Kita bisa nonton ya. Jadi, walaupun Kalau nggak berani jumping, ya tapi silakan kita bisa gitu. merasakan. Iya, lihat Benar, serunya benar, ya. benar. Aduh, mau lompat, Iya. persiapannya, terus udah jam. Seru sih. Ya itu dia tuh ya guys, ini Atraksi, salah satu termasuk adventure ya yang menarik ya di Queenstown ya, bisa coba bungee jumping. Oke. Ya kita lanjut lagi ke kotanya yuk. Kita pergi ke ini ya. Ini kayaknya Otago, Dunedin apa ya? Ini bekas post Invercargill. office. Itu Invercargill. Belum nyampe ya, belum nyampe Ya. Dunedin ya. Invercargill nih kotanya Belum. si Yenli nih. Ceritanya- Coba Yen, ceritanya gimana? beda. Ya, Mm-mm. jadi ini dia istilahnya alun-alunnya Invercargill tuh dia ya. Jadi Oh, itu alun-alun. tengah-tengah lah, tengah. Nah, iya. Ya kita ini sih we live very simple gitu ya. Hidup kita tuh sederhana. Jadi kayak ke outlet, bukan outlet, toko-toko jual $2 aja udah happy di situ. Iya. Ke supermarket aja udah happy. Bener. Ke toko-toko orang jual baju-baju sport gitu ya, udah happy ya. Ke Countdown, ke Park and Save tuh udah happy gitu. Ya, jadi nggak tahu ya, from the simple things itu bisa bikin kita happy aja gitu di New Zealand. Ya. Ya gitu sih, itu Karena lihat Invercargill. alam aja juga udah Gitu. happy. Ini ada Bener. gambar Jadi apa nih? nah, ini sesuatu yang membanggakan lah ya untuk warga Invercargill nih gitu. Namanya Queen's Park gitu. Queen's Park itu cukup gede sih, dia sebesar apa ya? Lumayan. Itu kalau kita jogging, itu biasa kita bisa jogging sih di dalam. Ya sejam setengah itu bisa kelilingin udah. Itu di dalamnya dia ada museum ya, museumnya jangan dibandingin kalau di sini museumnya kok membosankan jelek-jelek, enggak, di situ sangat terawat gitu, ada galeri juga, ada coffee shop juga gitu. Terus ada lagi binatang purba namanya tuatara, itu adanya cuma di Southland, especially di Invercargill ya. Jadi kalau kita punya kesempatan nih next kita bikin rute Invercargill, pasti kita visit nih ini Queen's Park ya. Jadi udah Queen's kayak Park, kebun binatang ya. Ada ini juga alpaka juga di dalamnya. Ya, memang nggak banyak. Kayak kebun binatang bener. Ada ada kolam bebeknya gitu. Ya, jadi lumayan lah itu orang-orang kalau di situ mereka yang tinggal ajakin anak-anaknya main ke situ gitu. Ini taman Ada umum lagi ini ya. bagus di dalam. Kafe makanannya juga oke sih, not bad. Ya, kafe yang backgroundnya dia itu kayak jungle gitu ya, jadi memang bener-bener nature banget sih gitu ya, sambil ngopi-ngopi makan ya. Oke, nextnya Taman aja bagus ya. Nah ini highlight kita nih, kita hunting aurora di Invercargill kan. Ini gambar aurora ya guys ya. Kelihatan nggak sih ini? Ini ambil dari Google dulu nih, karena belum ada ini cepetan pribadi. Ini
gambar aurora guys. Gue tampilin beberapa ya. Nah, coba diceritain tentang Nah, hunting itu aurora ini, Jen. ya, Ini Milky Way. oke. Ya, jadi gini, kita itu kalau tinggal ya di New Zealand itu, kita udah punya nih apps-nya sendiri nih. Apps-nya untuk dapat notification kalau ada aurora gitu. Jadi mereka tuh ada level-levelnya gitu. Level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5 itu udah yang paling kenceng gitu. Tapi ya jangan dibandingin ya, kayak mata kita bisa ngelihat. Enggak. Mata kita cuma bisa ngelihat tuh kayak samar-samar abu-abu. Nah, jadi begitu dari mana? Dari kamera yang kita capture gitu. Saya sih udah siapin nih ya, kalau memang ntar bener-bener kita jalan nih ya ke Invercargill nih, pasti saya siapin GoPro gitu. Karena itu teman-teman di situ mereka juga capture-nya pakai GoPro gitu. Milky Way itu apa sih gitu? Itu dia jajaran bintang-bintang ya di galaksi ini gitu. Nah, syaratnya apa untuk kita bisa melihat baik Milky Way maupun aurora? Satu, pastinya harus clear sky gitu. Langitnya harus harus jernih gitu ya, hitam, pekat gitu, dingin, dingin dan kering gitu, nggak boleh yang mendung-mendung, nggak boleh berawan gitu. Ya, jadi barulah kita bisa melihat itu. Jadi memang banyak faktor sih gitu. Nah, musim-musim yang paling cocok adalah Juli Agustus gitu. Juli memang winter. Nah, Agustus pun juga winter gitu. Cuman kebanyakan probabilitas kita bisa lihat aurora itu biasanya di bulan Agustus ini gitu. Nah, di Invercargill sendiri kita ada beberapa spot nih gitu. Makanya kalau kita mau hunting aurora, the best place is Invercargill. Karena apa? Dia di dekat Bluff juga ada, di dekat City itu juga ada gitu ya. Ada yang tempat smelter itu dia juga ada. Jadi ada 3-4 poin lah gitu. Ya. Dan kita udah bikin nih itinerary nih, bakal 2 malam gitu ya. In case kalau malam pertama kita nggak dapet, ya malam kedua gitu. Ya, kita Jadi udah ini sih itinerary arrange nih ya yang gitu untuk ya. Nih guys, buat kita informasi yang memang aja. Ya betul-betul. Gue mau informasiin kepada penonton ya. Jadi kalau yang kalian yang baru join, ini ada rencana untuk bikin rute khusus kunjungan ke South Island yang bisa dapat hunting aurora ini guys. Jadi ini acara spesial itinerary yang memang tercipta idenya ya dari Yenli. Dia kasih info kalau hunting aurora di Invercargill tuh cakep banget guys. Jadi ini acara yang akan dibuat, acara turnya itu nanti akan ada pergi mencari aurora ini ya. So guys, nanti stay tune aja ya. Kita akan ceritain lagi lebih dalam tentang rencana untuk bikin tur ke sana ini ya. Terusin lagi soal aurora. Oke. Ya, jadi kita memang udah arrange nih ya gitu. Bahkan nanti driver kita pun juga pasti kooperatif ya gitu. Kita ajakin tengah-tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam ya kita hunting gitu ya. Gitu sih. Jadi ya memang kita Mudah-mudahan inilah dapet ya. apa pasti nanti ya mudah-mudahan dapet sih gitu. Misal andai kata enggak pun itu dia biasa bisa sih gitu ya. Mungkin memang radarnya yang enggak sekenceng mungkin level 5 gitu. Cuma level 3 pun kita masih bisa lihat gitu. Kalau kita capture pakai kamera Samsung aja itu udah bisa sih. Gitu. Iya. Pastinya Emang sih kalau nanti saya bakal bikin sampai dokumentasi sih ya. kalau Gitu. sampai dapat aurora ini laki banget ya kita ya. Memang kita ke sana juga mau lihat aurora, dan kalau lu dapet itu aurora ya udah itu adalah Ya, keberuntungan ini untuk ya, lihat aurora. Tuh ada pertanyaan tuh dari Bambang. Lihat aurora tuh hanya di Juli Agustus aja kah? Winter Iya. time of course. Ya, betul-betul. Gimana? Coba ceritain lagi. Winter time only. Ya, jadi Tapi ini pasti tengah dia malam ya kita lihat lihatnya ya. aurora tuh tengah-tengah malam pasti harus langit yang gelap pekat gitu. Pasti itu Juli Agustus, di bulan-bulan lain nggak pernah ada sih ya gitu, karena memang kita cari dari probabilitas faktor-faktor yang sangat mendukung gitu dari Juli dan Agustus itu gitu. Justru kita harus cari yang gelap pekat, langitnya cerah nggak berawan gitu, dan juga nggak berembun gitu. Jadi memang harus kering gitu, udaranya harus kering gitu. Karena itu yang menciptakan aurora itu bisa terjadi gitu. Gitu, dari udara yang kering. Gitu sih. Gitu. Ayo, Bang, gimana? Jangan lupa ya, Bang ya. Kita nanti join bersama yuk. Yuk kita lihat aurora yuk, Bang. Nextnya ya. Sebenarnya banyak highlight.
banyak highlight sih di Invercargill ini gitu ya, karena dia pulau yang paling selatan. Saya udah siapin sih ini ya, kalau mau ngomong tentang Invercargill nih. Coba bisa dilihat nggak ya? Nih. Jadi ya, tempat-tempat terselatan di belahan bumi ini gitu ya. Tempat paling selatan nih ya. Coba kita lihat. Tuh. Starbucks paling selatan di dunia ada di Invercargill ya. Burger King paling selatan di dunia ada di Invercargill. KFC, McDonald's, Pizza Hut, Subway. Nah, paling Kenapa selatan lu di belahan keluarin bumi ini semua ada di Invercargill. Nah, semua kalian baru jamput tahu kan? nih? Tuh, ada Iya titiknya guys tuh. tuh. Invercargill. Jadi Ya yang lah, saya paling warga selatan Inver lah nih bumi ya. juga ada Harus sedikit nih. bangga. Oke, Ya. mantep banget. Ya. Jadi nanti kalian Jangan lupa punya cobain itu kalian di Bluff punya oyster. 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 Nanti kita itu punya apa? kesempatan untuk visit ke Starbucks Tiram ya, gitu. tiram. Oyster juga ada di Mm-mm. Jadi dia fresh ya. Itu nggak pernah ada sih itu cerita orang makan oyster keracunan tuh kayaknya belum pernah ada gitu. Kita orang kalau di Jakarta mau cari oyster ada nih buka baru di mana agak serem-serem. Kalau di situ sih udah nggak usah serem-serem. Kasih Jakarta jeruk mah aja udah. kerang hijau atuh. Harus coba itu. Harus coba. Iya Tuh benar. guys ya. Mau dia Jadi mau digoreng juga enak. nih kita udah spill ya. Jadi acara tour yang bakalan dibikin tuh Skillnya mantep banyak banget banget ya. ya. Khususnya di Invercargill nih ya, bisa dapat hunting aurora, bisa makan oyster. Lisa, pasti banyak moto-moto nih, nggak kalah sama tamu. Yo iya dong. Gue bawa kamera sendiri malahan. Oh, pakai GoPro-nya nanti gue suruh jepretin gue. Ih, nggak apa-apa lah guys. Ya seru banget ya, kita punya rute yang spesial ini. Jadi kalau lu memang tertarik ya, jangan lupa habis ini DM kita ya, tanya-tanya lagi. Dan ini rencana buat kapan ya? Tanggalnya udah ada nggak sih? Atau ini ya, apa di sekitar Agustus kali ya? Kita Berangkatnya. bakalan di sekitar Agustus yang deket-deket sama 17 Agustus gitu. Jadi kalau yang libur, yang mau ambil cuti itu bisa dapet di situ di tengah-tengah gitu. Ya, jadi 17 Agustus nanti bakalan di tengah-tengah hari. Jadi ada 10 11 hari lah ya. Kita lagi finalize juga itinerary gitu. Nanti tanggal 17 bakalan bisa lanjut. Jadi yang mau cuti, cutinya nggak lama-lama. Nah, aku tunjukin di Bluff ada ini nih. Nah, ini keren nih Bluff New Zealand ya. Kalau mau ke mana tuh? Ke London ada tulisannya tuh 18 km. Ini yang ada di Bluff. Biasa orang-orang banyak foto di sini sih. Itu namanya Bluff. Ya. Kota Bluff. South Pole berapa jauh? Ada tulisannya. Iya, South Pole. Benar. Selatannya berapa jauh ke Hobart, Sydney? Benar. 4.000 sih, 4.000 kilometer. Tuh tunjuknya. 4.000 kilometer. Tuh. Jadi guys ya, tuh Bambang udah minta itinnya. Nanti ya kita lagi rancang dulu, kita digodok dulu, dimasak dulu, nanti kita bagi-bagi deh ya. Jadi guys, ini rute spill lagi. Di situ ada penguin ya. Jadi kalau kita bayangin penguin kutub, itu kan nggak berbulu. Penguinnya di New Zealand itu mereka bisa dibilang penguin summer ya, nggak dingin yang sampai kayak kutub, tapi mereka bisa hidup di situ. Jadi lucu berbulu gitu dia. Tapi penguin, still kita bisa melihat penguin gitu. Benar-benar. Itu di kota, bukan kota ya, satu tempat lah ya, nggak jauh dari Invercargill. Nanti kita bisa driving ke situ sekitar 3 jaman. Saya nggak spill nama tempatnya ya, cuman kita bisa lihat di tempat penguin ya. Mantap gitu, ya. Sip. Oke. Spillnya jangan kebanyakan. Udahan dulu spillnya. Lanjut ya. Kita bakalan dari Invercargill itu lanjut ke kota ini ya. Ini apa nih? Otago ya. Ini University of Otago bukan ini? Ini university kan? Iya betul. Itu University of Otago di Dunedin. Wah, ada yang komen nonton paus di Kaikoura. Nah, oke. Nanti itu bisa diatur tuh ya. Terima kasih usulannya, mantap. Iya, jadi Otago ini salah satu kota terbesar juga di South Island selain Christchurch ya. Dia juga bisa dibilang Otago itu cover hampir setengahnya South Island gitu ya. Jadi bisa juga dibilang dia itu capital city atau big city ya. Jadi zaman kita dulu nih kalau tinggal di Inver tuh kan agak
agak ulu ya gitu. Dia agak-agak pedesaan lah ya gitu. Kita kalau mau cari kota kemana? Ke Dunedin. Karena kenapa? 3 jam sampai 3,5 jam aja udah bisa sampai tuh dari Invercargill. Kalau mau ke Christchurch kan lama lagi nih, gitu, 6 jam, gitu, ya. Terus ada juga, Cantik kok. eh, Dunedin itu ya, kan dibilangnya apa? More England than England. ya, Jadi more More England than England dan dia England. punya England. bangunan-bangunannya Betul. bagus. Gedung-gedungnya ya, Ci ya. Ada satu lagi nih yang Eh, saya mau terus tunjukin ya. Ada satu lagi nih yang saya mau tunjukin. Pernah dengar nggak Lombard Street? Kok Lombard Street? Bukan. Itu kan yang di San Francisco tuh, ya. Kalau Lombard Street nggak? Baldwin Street yang 45 Yes, derajat Baldwin itu ya. Street, benar. Ya, itu Baldwin Baldwin Street Street itu ya. dia the steepest road on earth. Jadi kalau di San Francisco ada Baldwin Street, jadi jalanan tuh miring, miring banget dengan kemiringan 45 derajat. 27%. 27% itu punya Lombard Street di SF, ya. Yang di Dunedin itu dia gradiennya 34,8. Jadi dia masih lebih curam daripada Lombard Street. Gitu, namanya Baldwin Street. Gitu. Oh, oke. Jadi kita fotonya dengan rumah miring ya. Iya, Dengan badan tapi kalau miring. dilihat rumahnya nggak Badan miring. kita miring. Kita kalau dilihat foto Rumahnya nggak gitu biasa miring. aja. Kan jalanannya harus Kecuali diambil Jalanannya. sudutnya. benar dari samping. Ya, benar. Wah, saya dibilang nih, jangan-jangan hunting terus ya, nggak kuliah gitu. Enggak sih, giliran kuliah kok cukup buku. Cuman liburnya kan juga lama, nggak mungkin pulang ke Indo. Jadi ya explore lah ya, teman-teman Dekat diajakin, kita soalnya nyetir ya. sendiri. Setiap weekend juga bisa ya Ya, jalan-jalan. benar, cuma Ya, 3 jam aja gitu. Dulu saya dari sekolah itu ada bus loh ke Queenstown, itu $2 aja udah sampai tuh PP. Senengnya bukan main, Pas gila, $2 tuh nggak banget. sampai 20.000 tuh. Udah keluar kota kan? Iya, udah sampai Queenstown tuh, Jadi bayangin. Kita aja mau ke iya di Queenstown belasan Invercargill juta. $2 bisa bikin seneng ya. $2 bikin Bener, seneng itu di bener, Invercargill. udah ke Bisa Queenstown. belanja, bisa ke Bener-bener. Queenstown. Betul-betul, saya ingat banget itu minggu pertama, minggu ketiga, itu kita naik bus ke Dunedin. Itu $2. Minggu kedua, minggu keempat, itu kita ke Queenstown $2. Jadi giliran saya itu tiap kali udah daftar dulu. Nama itu udah masuk dulu ke library waktu itu daftarnya. Kan dihitung tuh nggak lebih dari 20 orang kan. Selalulah saya ini daftar gitu. Ajakin teman-teman, ayo, ayo, ayo gitu. Oh, itu Gitu. buat student ya, buat student dari buat sekolahan ya. student. Betul, 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 betul. Ini kayaknya saya promosi sekolahnya malah nih ya. Enggak lah, kita pun kalau jalan-jalan kita bisa ke situ kok. Ya. Terus di Dunedin itu dia kotanya beautiful. Selain itu karena dia ada peninsula gitu. Ya, dia itu ujung paling timur gitu ya. Kota Dunedin tuh dia kayak ada cekungan gitu ya. Itu Akaroa pun juga ada cekungan. Dunedin juga ada cekungan keluar gitu. Jadi dia kayak tanjung ya. Ya, peninsula gitu. Nah, itu ada satu dataran tinggi itu. Kalau malam tuh bagus, cakep banget sih. Bisa lihat tuh ada lampu-lampu gitu. Ya. Jadi kita dari Dunedin untuk ke peninsula itu bisa nyebrang gitu. Ya. Jadi kalau yang benar-benar Oh, niat sih mau iya. main ke situ ya 2-3 hari pun juga juga bisa gitu. Ya, gitu. Kalau mau shopping nih, kita udah jalan-jalan nih, istilahnya kita udah di hutan, ketemunya nggak hutan lah, kita di farm ya, ketemunya sapi, ketemunya domba gitu ya, kepingin belanja nih, Dunedin nih, oke, barang-barangnya. Mm-mm. Gitu, Jadi Dunedin kota itu besar Dunedin. juga ya. Ini Kota gambar besar. ini apa? Gambar gereja nih, First Church of Otago tulisannya ya. Hmm. Karena mah banyak gereja Gereja ya. pertama. Oke, jadi mungkin ini saya mau share juga nih ya, kita lihat peta ya, kita lihat peta. Jadi mungkin ada yang bertanya ya, itu jalannya di mana aja sih? Ya, kita khusus lagi ngomong South Island ya, Pulau Selatan. Ya, kita nggak ngomong utara lagi. Ya, kalau menurut itinerary itu kita akan mendarat di Christchurch nih. Nah, barulah dari Christchurch itu nanti kita ya ada city tour juga ya. Itu kita akan explore ke Akaroa. Nih, Akaroa di sini. Ya. Setelah itu kita akan ke Lake Tekapo. Tuh, sekitar ya 6 jaman lah ya. Ini lewat highway 8 ya. Ini kalau orang jalanan nih mesti lihat ini highway berapa. Ya, di sini Lake Tekapo. Ya, setelah itu ya kita bermalam di Lake Tekapo. Ya, terus nextnya kita ke Queenstown via Cromwell. Ke Mount Cook dulu. Nih. Ke Mount Oh Cook ya, dulu. Mount Cook, sorry, Mount Cook dulu. kelewat. Mount Cook nih, kita naik di atas ya.
kita belok ke sini Twizel naik nih Mount Cook. Ya, jadi setelah Mount Cook yang tadi ada hiking-hiking gitu ya, kita lihat gunung Hiking. es itu di Mount Cook ini yang bisa naik helikopter ya. Nah, setelah itu kita akan ke arah kita kan memang mau ke Queenstown nih ya, ke Queenstown. selatan. Ya, benar. Itu kita lewatin di Cromwell. Sebenarnya ada satu lagi tempat sih namanya Wanaka. Ya, cuman ini kita sekarang lagi pertimbangkan gitu, apakah kita mau mampir Wanaka atau kita fokus aja nih di sini gitu ya. Karena kalau Wanaka itu hmm, kalau waktu autumn bagus ya, ada daun-daun kuning, daun-daun merah gitu. Kalau winter ya udah kurang lebih salju gitu. Mendingan kita main-main di Queenstown banyakan gitu. Ya. Jadi Cromwell nih, di Cromwell pun dia juga ada apa ini Old Town gitu ya, karena dulunya dia adalah gold mining gitu. Nah, barulah lewat ke Frankton, Queenstown. Nah, dari situ turun sampai Invercargill. Tuh. Terus baliknya lagi nih lewat Dunedin sini. Tuh. Terus naik lagi sampai ke Christchurch. Christchurch. Iya. Gitu. Jadi kita berawal di Nah, jadi memang Christchurch, nanti untuk yang berakhir di Christchurch. trip kali ini kita memang focusing ya untuk yang South Island gitu. Karena apa? Karena sebenarnya tekstur di New Zealand itu kurang lebih sama. Ya, mau South Island, mau North Island gitu. Ya, cuman kalau memang kita terkendala waktu dan budget, ya udah kita ke South Island aja gitu. Kalau mau 2 pulau soalnya harus terbang ke sana ke sini gitu. Seperti itu ya. Yang Tapi Cook pastinya Island lebih dipilihin tempat spektakuler yang sih memang ya view-nya ya. jadi ya spot-spotnya lah ya gitu. Memang jadi highlight Ya, gitu. lebih bagus view-nya. Lebih spektakuler, danaunya lebih besar, gunungnya lebih tinggi, pegunungan Mount Cook juga ada. Ya, lebih spektakuler. Kita cari yang terbaik ya. Jadi rutenya ini kita ambil South Island aja, tapi cukup panjang. Jadi kita explore dari ujung atasnya Ya. sampai dari tengah lah, tengah sampai ke bawah, terus balik lagi ke tengah lagi. Iya, jadi perjalanan kita nanti berakhir di Christchurch ya. Ini gambaran kota Christchurch, guys. Dan juga Ya, ini Christchurch sekarang udah ada gereja. yang baru. Nah, ini dulu yang Ini agak gereja lagi yang under sempat kena renovation. gempa. tahun 2010 sama 2011 pernah gempa. Gempanya cukup besar ya, karena bukan sekali gempanya, 2 kali. Jadi makanya waktu itu tahun 2010 gempa sekali, terus 2011 lagi. Nah, yang 2011 itu yang membuat kota Christchurch itu Damage. cukup parah rusaknya. Tapi setelah itu ya recovery pelan-pelan sih boleh dibilang pelan-pelan, karena orang-orangnya pada pindah. Udah pada pindah ya ke kota lain, ke negara lain pada pindah. Tapi setelah saat ini gereja Cathedral Square-nya lagi sedang diperbaiki saat ini, sedang direnovasi. Waktu itu sempat tidak boleh renovasi karena belum ada kesepakatan mau direnovasi atau mau dirubuhin atau gimana itu. Sekarang udah lagi direnovasi. Jadi nanti kalau teman-teman ke sana pemandangannya kan seperti yang di atas ya, udah lebih rapi. Dan sekarang ada yang baru namanya Riverside Market. Nanti kalau ke Christchurch harus mampir ke sana. Itu tempat market farmer. Itu 7 hari buka. Itu dia tempat makan, shopping. Jadi farmer market bilangnya ya, farmer market, street food. Tapi dalam satu gedung yang agak open gitu ya, terbuka agak lebar. Dia agak ada lantai 2. Terus itu makanannya bagus, enak-enak gitu. Ada makanan kafe, makanan restoran, ada belanja shopping, pernak-pernik. Jadi kalau misalnya di Sydney namanya Paddy's Market, orang pasti mesti ke sana. Kalau di Melbourne ke Victoria Market. Nah, kalau Christchurch harus ke Riverside Market. Riverside Market itu sekarang jadi ikonnya dekat sama Avon River. Dekat Avon River. Jadi bisa ya di kota juga, soalnya dekat di kota, di city area. Itu river market, lalu nanti naik tram. Jadi naik tram itu mungkin gambarnya dinaikin yang atas, coba bisa nggak? Jadi kalau naik tram itu, nah ini kalau di sini kan ada tram tuh warna-warna ya, warna-warni merah biasa warna tramnya. Itu kita bisa naik tram itu keliling kota ya. Nanti ada kita melewati jalanan namanya New Regent Street. New Regent Street itu juga wajib dikunjungin. Ya, itu enak buat ngafe, buat shopping. Streetnya pedestrian street, jadi nggak ada mobil, cuma ada tram doang.
Jadi bisa naik tram sambil jalan-jalan. Kotanya cantik kok. Sebenarnya Christchurch itu kota nomor 2 terbesar di New Zealand setelah Auckland. Jadi wajib dikunjungi dan dinikmatin. Jangan lupa nanti ke Riverside Market sama ke New Regent Street. Ya, selain itu ada juga Antarctic Center kalau mau ngerasain kehidupan seperti di kutub kayak apa. Ada salju buatan ya, salju buatan, terus ada Haklun mobil yang naik mobil gitu, kayak mobilnya yang bannya yang kayak apa bilangnya ya, rodanya tuh yang muter gitu, rodanya gede muter. Nah itu kita seperti di Antartik tuh kayak gitu. Nah itu bisa cobain, ada di Christchurch. Christchurch sebenarnya kotanya ada juga pantai, dia ada pantainya, ada shopping juga, ada botanical garden yang besar, Avon River, cantik kok sebenarnya, ini kota bagus. Jadi Romantis kotanya, bisa idealnya bilang. nginep berapa malam, Ci? 1 malam apa 2 malam, Ci, Christchurch, Ci? Sebenarnya sih kalau bisa 2 malam lebih lebih santai, karena kita pasti dari Hmm. luar kota kan, perjalanan pasti dari Mm-mm. Dunedin atau dari Mount Cook, itu pasti udah sampai di sana udah sore, udah jam 6. Nah besokannya kita bisa full day menikmati Christchurch. Kalau kita pulang besok paginya kita nggak ngeliat kotanya, sayang, karena nyampainya udah malam, Mm-mm. pulangnya pagi. Kalau bisa nginep 2 malam Christchurch. 2 malam lebih Yes, bener bagus nih ya. ada Botanical Garden itu. Itu must visit juga. Benar. Iya Mas Botanical visit tuh, Garden tuh dia Botanical ada di Garden sini. di Iya, iya. Christchurch. Ya, jadi namanya dia juga jenis-jenis Garden floranya City. itu memang jenis-jenis tumbuhan New Zealand gitu ya. Jadi nggak di semua negara ada gitu ya. Dia very special sih, itu tempatnya gede juga gitu. Botanical Garden. Bagus kok, Botanical Garden enak ya, santai gitu, kita bisa foto-foto, bisa kayak, Ada aduh kolamnya beda deh, juga. kayak di sini kita nggak ada Botanical Garden, itu cuma Monas doang ya adanya. Kita nggak ngerasain taman gitu. Mau Kalau sana, tanya itu, Ci. tamannya besar. Kalau Itu di itu kota, jalan kaki dari itu hotel juga kan bisa gitu. itu ada tram ya, Ci ya. Tram di Christchurch itu maksudnya free atau berbayar atau gimana, Ci? Berbayar, berbayar, Mm-mm. berbayar. Tapi Itu keliling juga ada kota tram ya. dinner, keliling ya. Tram dinner juga ada, jadi kalau mau yang candlelight Oh, dinner di booking dong atas itu tram ya. juga bisa. Iya, booking. Cakep ya, bagus ya. Kita udah mengunjungi dari Christchurch sampai kembali lagi ke Christchurch, balik lagi ya. Jadi itulah gambaran sebagian dari acara yang akan rencananya dibikin ya nanti untuk bulan Agustus, guys. Ya, dengan highlightnya tadi kita lihat aurora di Invercargill ya. Jadi hopefully memang waktunya tepat karena juga di Agustus bakalan langitnya cocok ya untuk hunting aurora ya. Ya guys, nanti follow kita lagi untuk dapat updatean lagi tentang rencana jalan-jalan ya, trip kita ke New Zealand khususnya untuk hunting aurora di Invercargill. Guys, kita itinerary sih sampai berakhirnya di kota Christchurch ini ya. Dan ini kebetulan ada satu gambar tentang Milford Sound. Ini kan salah satu activity juga yang terdengar, terkenal ya di New Zealand. Boleh nggak diceritain nih tentang Milford Sound? Ini kayak apaan sih? Ini attraction-nya atau acara apa Ini sih itu dari Milford Sound? jalannya biasanya dari Queenstown atau dari Mhm. Teanau. Jadi pilihannya tuh kita stay di Queenstown atau stay di Teanau. Kalau dari Queenstown tuh 5 jam one way, tapi oke kok 5 jam walaupun jauh ya, tapi view-nya itu bagus. Kita bisa lihat ada Mirror Lake, jadi danaunya itu atasnya gambar gunung, bawahnya juga karena mirror ya. Jadi kita ngeliat ke sama ya, ke bawah. Terus dia bisa lewatin tunnel, namanya Hammer Tunnel, itu 1,5 kilo tunnel gitu ya, itu keren banget. Jadi gunung dibelah gitu ya, ditembus. Nah, lalu ada nanti naik cruise, di atas cruise itu kita bisa lihat ada pemandangan waterfalls. Kita melewati sebenarnya itu sungai 40-an kilometer menuju ke laut. Nah, Hmm. itu Milford Sound itu adalah kita ngeliat fjord, kiri kanannya itu fjordnya cantik. Selain itu ada waterfallsnya, ada juga binatang, kita bisa lihat dolphin atau seal, tenang banget. Jadi kalau dia lagi matiin mesin itu, cruise-nya matiin mesin boatnya ya, kita bisa dengar suaranya, cuma suara Suara air, alam. alam, burung, itu tenang banget. Wah, ini Nah, di tempat atas buat cruise itu bisa healing, Ci. makan. Iya, bisa makan juga, dia ada makanan di atas cruise. Nanti kembalinya harus naik, bisa ada pilihan kembalinya kalau mau naik pesawat kecil bisa,
ya terbang atau naik bus lagi atau naik mobil lagi 5 jam. Tapi cukup worth it lah. Boleh lah untuk dipergiin Milford Sound, ini termasuk terkenal sih. Ya. Ya, jadi Jadi kalau Queenstown atau DTANO ya. pergi Milford Sound ini perlu seharian dong, Ci ya. Full day ya untuk Pasti Itu pergi sebelum jam ya. 7 arah ke pagi, pulang Milford jam Sound, 7 malam. Hmm? ya itu dia di 12 arah Gimana ya? jam jalan loh. ke Milford Sound itu dia ada sungai. Ya, jadi sungai itu ada sih ditulis ya, dia itu mengandung oksigen tertinggi di dunia gitu. 3 besar lah gitu. Hmm. Jadi saya waktu itu lewat itu bener-bener air, bener-bener kayak air kali gitu. Saya tadahin Bening. di botol. Jadi air kita asli kita buang, nadain air gitu. Seger-seger banget Hmm, gitu, nggak kotor sama sekali segar, gitu. dingin, Jadi mau coba pun Hmm. juga nggak berasa jorok, nggak nggak berasa apa-apa jijik. ya. Dicicip juga enak. Akhirnya ambil penuh gitu. Seger, bener-bener seger gitu. Kayak mineral water aja udah kalah gitu ya. Di Kalah New ya. Zealand ya bahkan bahkan tap Iya. waternya pun ya, air keran New Zealand tuh lebih seger loh dari air mineral kita di sini gitu ya. Saya dulu sempat sakit ya di situ ya, gak minum obat, minumnya air terus, air keran. Sembuh sendiri. Bener-bener. Itu dia ya, benar-benar dari nature-nya Bener-bener ya gitu. udah terjaga banget ya keasliannya ya, alam. Tuh. Oke, itu cerita tentang Milford Sound tadi. Itu adalah activity yang bisa dilakukan ya di hari free day ya. Kalau ada free day di Queenstown bisa Queenstown. mencoba ini. Ini ngomong-ngomong harus ada musim tertentu atau gimana nggak ya untuk Milford Sound ya, mungkin Enggak sih, semua bisa. bebas Semua ya, musim kapan bisa. aja bisa Ya, ya. bisa. Oke, Ya. that's great. Oke, Cik, kita tutup Bahkan dengan bahkan kalau gini, nanti misalnya nih optionalnya untuk ke Milford Sound kita semua mau, itu bisa. Jadi kita langsung dari Queenstown, Milford Sound ke Inver. Itu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi nggak usah balik Queenstown lagi, gitu. Ya kalau misalnya ada beberapa yang nggak ini ya berarti mesti balik lagi Queenstown. Kalau misalnya enggak ya hmm, udah kita langsung sebari jalan aja gitu. Queenstown, ya Teh oh Anau ngelewatin juga 2 jam ke Inver gitu, total 4 jam gitu. iya, Bisalah diatur lah itu ya. mantap ya. Yang penting peserta Jadi tinggal duduk diam saja kita mengurus. yo Ya guys, tinggal santai lah jadi semua dapat. Seru ya. perjalanan ke New Zealand itu dipastikan lo nggak bakalan menyesal, mata, jasmani, dan rohani bakal disegarkan kembali ya. Segar. Ya gak sih ya? Pulang-pulang tuh udah Iya, healing lo, udah dapet healing. deh tuh ya sepanjang perjalanan tuh udah lihat yang hijau, yang biru, yang semua yang alami, yang benar-benar lo akan mengagumi ciptaan Tuhan. Luar biasa. Mantap banget ya New Zealand ya. Oke guys, interested untuk join grup ke New Zealand, boleh tanya-tanya kita. Ada yang pertanyaan dari tamu, apalagi cicing aja tamu, semua beres. Ya iyalah, pokoknya kalau ikut grup kan pasti udah diberesin atuh. Ya guys, untuk kalian yang interested untuk jalan-jalan, khususnya ke New Zealand, nanti bisa kontak ya, baik Cirosa, atau Yenli atau saya, kita akan coba tampung ya, karena masih punya gambaran yang besar untuk perjalanan ke New Zealand, tapi sekarang visanya kan belum. Jadi ini baru spill ya, jadi kalian boleh intip-intip ya. Nanti kalau liburan berikutnya gue mau ke sini nah ini New Zealand boleh jadi salah satu pilihan kamu ya. Siapin Tapi cuti after lo, 15 siapin Juni. dana lo, Ya. iya. After 15 Juni lo 15 boleh Juni apply siap-siap visa. visa, Apply betul. visa. Visa Sekarang berapa duit siap-siap ya kira-kira ya Ci ya? Tahu gak Ci? Ya, kira-kira Dulu-dulu 2 kayaknya juta. 2 jutaan ya kayaknya ya. 2 jutaan. Ya. Bisa 2 Dan jutaan. Siapin setahu 3 juta saya lah ya. Siapin 3 juta kembalian lah gitu. Sisihkan dulu 3 juta untuk bisa dapat kembali. Nah, kembalinya berapa kita nggak tahu ya. Yang penting kalau udah sisihin 3 juta aja aman gitu. Udah dapat visa. Tapi Tunggu kan update-nya. dulu-dulu dulu pernah sih family bisa visa loh. Bisa family visa dulu. ya, Cuma dulu-dulu harus tuh bisa bayar bikin yang satu visa untuk Heeh, family ya. Betul, Nah, family. dulu. nanti kita update lagi deh ya, mungkin Kita lihat dengar-dengar ya nanti dari apanya. kedutaan nanti Mm-mm. apa yang berita terbaru ya, karena kan semua dalam masa persiapan lagi untuk reopening. Persiapan untuk buka. Benar. Kita pun juga bisa Iya. bantu sih untuk uruskan visanya gitu. Ya, asalkan dokumen lengkap. Nah, itu udah tinggal di apply aja sih gitu. Iya. Ya, Jadi guys, itu dia
apa namanya perbincangan kita yang seru dan juga udah membuka wawasan, memberikan pencerahan ya. Kalau kalian mau jalan-jalan, New Zealand bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik ya untuk dikunjungi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita bertiga udah good job ya for today. Thank you banyak Cirosa dan juga Yenli yang udah nemenin gue ngobrol-ngobrol hari ini tentang destinasi New Zealand. Gimana guys? Boleh komen ya guys ya. Siapa yang mau komen silakan komen. Mau tanya-tanya juga boleh. Nih masih ada kesempatan waktunya. Boleh kita kasih buat teman-teman followers, penonton yang mau nanya, yang mau komen silakan aja. Kasih like juga boleh. Yes, gitu ya. Perjalanan kita udah kita spill dan moga-moga ini bisa menjadi suatu input yang bagus ya untuk kalian. Dan kita di dunia pariwisata tetap berjuang. Semangat terus. Semangat. Semangat guys ya. Udah Thank di you banyak. tunnel. Kita udah mau maju ya semuanya. Oh gitu. Yes, sih. Thank you ya. Oh, Sama-sama. thank you banyak. Apa kita Oke, bilang Kia ora? thank you. Kia ora apa sih? Kia ora? Kia ora. Kia ora. Kia ora. Hello. Iya, hello. Kalau Ya, gitu ya. ini apa? Bye-bye. Terima kasih apa? Terima kasih. Ya belajar bahasa Maori. Dulu saya hafal loh Iya, ditempatin temen. jatuh. Sekarang apa ya gitu. Iya, itu tadi Saya kita dulu belum Pak. cerita ya tentang suku Maori ya. Guys, itu kalau kalian tertarik tentang budaya dan juga suku asli dari orang New Zealand itu ada banyak diceritainnya di Pulau Utara. Next ya kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin nanti kita bikin lagi seri yang perjalanan khusus Pulau Utara. Oke deh. Ya, oke. Kita udah ngobrol panjang, lebar, dalam, dan luas. So, thank you banget untuk perhatiannya, atensinya di hari ini. Tambahan jam, tambah jam. Tambah jam bayar. Emang gak capek ngomong terus? Bahannya habis, Pak. Kita cari bahan lagi. Mantap. Oke, Sesi thank you berikutnya banget nih, ya ya. semuanya. Nanti dibikin lagi deh ya, kapan-kapan sesi khusus New Zealand yang utara. Thank you semuanya sekali lagi buat yang penonton semua yang udah kasih atensi buat kita dan juga untuk Yenli, Cirosa, thank you banget ya untuk hari ini. So, good job, thank you banget. Thank you semuanya ya. Guys, udahan dulu ya. Kita ketemu lagi. Moga-moga minggu depan masih ada Koper Mami Lisa dengan destinasi yang lain. Thank you ya. Yeay. Iya. Dadah. 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 Thank you. Dadah. Belum rela nih. Bye ya. Belum rela nih. Nyangkut kita ya wes. Lanjut.